36 dibagi 5 hasilnya 7, sisanya 1. Kemudian 1 ini digabung dengan angka belakangnya, 17 dibagi 5, 3, sisanya 2. 29 dibagi 5, 5, sisanya 4. Kemudian 45 dibagi 5, 9. Halo Sobat Matematika dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Maskur bersama channel kesayangan kita Master Matematika Indonesia. Senang sekali rasanya saya bisa kembali menjumpai Anda di tahun 2023 ini. Nah, perlu Sobat ketahui bahwa saya rekam materi ini di malam tahun 2023. Mudah-mudahan kita semua berdoa di tahun depan ini bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dasar dan ini sangat penting, yaitu pembagian. Karena sebagian besar masih beranggapan bahwa pembagian itu sangat susah. Padahal kalau kita tahu caranya, kita paham konsepnya, pembagian itu sangat mudah sekali. Nah, kita langsung ke video materinya. Sobat matematika sekalian, yang akan kita bahas pada materi pembagian ini adalah pengertian pembagian itu sendiri, kemudian yang kedua adalah konsep dasarnya, dan yang selanjutnya adalah jenis dari pembagian itu. Nah, pembagian itu bisa kita artikan sebagai proses aritmatika dasar di mana satu bilangan dipecah rata menjadi bilangan yang lebih kecil sesuai bilangan pembaginya. Atau secara lebih sederhana kita bisa mengartikan sebagai pengurangan yang terus-menerus dari satu bilangan sampai bilangan tersebut habis. Dan itulah mengapa pembagian ini disebut sebagai kebalikan dari perkalian. Karena kalau perkalian kan penjumlahan yang berulang. Begitu. Kemudian yang selanjutnya ini adalah bagian yang terpenting, yaitu konsep dasar. Kita harus paham betul bagaimana konsep dasar dari pembagian itu sendiri. Nah, supaya lebih mudah, saya akan ilustrasikan seperti ini. Saya punya 6 pensil dan akan saya bagikan kepada 2 orang teman saya. Lalu, berapa bagian mereka masing-masing? Nah, caranya adalah saya akan ambil 2, karena teman saya 2, saya ambil 2 pensil saya dan saya bagikan ke mereka. Nah, ini satu bagian. Kemudian saya ambil lagi 2 lagi, saya bagikan ke mereka lagi. Dan ini menjadi 2 bagian. Kemudian yang selanjutnya saya ambil 2 pensil saya yang tersisa, saya kasihkan ke mereka. Jadi ini adalah 3 bagian. Jadi masing-masing mereka mendapatkan 3 bagian. Nah, kalau dalam bahasa matematika bisa ditulis dengan seperti ini. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, itulah konsep dasar dari pembagian sobat. Jadi pengurangan terus-menerus sampai habis. Nah, kita coba dengan kasus yang berbeda, yaitu pensil saya bagi kepada 3 teman saya. Maka 3 pensil saya bagikan, kemudian masih tersisa 3 lagi, saya bagikan lagi kepada mereka. Maka teman saya masing-masing mendapatkan 2 bagian. Dan ini biasa ditulis 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, karena ini tidak bersisa, ya, karena habis, maka ini disebut pembagian tanpa sisa atau tidak bersisa. Nah, kalau ada pembagian yang tidak bersisa, maka ada juga pembagian yang bersisa. Contohnya adalah, saya punya 7 pensil, mau saya bagi kepada 3 teman saya. Maka saya ambil 3 pensil, saya bagikan, kemudian saya ambil lagi 3 pensil saya lagi, saya bagikan lagi, ya, menjadi 2 bagian ya. Nah, masih sisa 1 pensil saya. Kan tidak mungkin 1 dibagi 3 orang.
Ya, makanya itu menjadi sisa. Nah, kalau ditulis dalam matematika 7 dibagi 3 sama dengan 2 sisa 1. Ingat ya sobat, sisanya itu ditulis. Nah, dari ilustrasi tadi dapat kita simpulkan bahwa ada pembagian yang tidak bersisa dan ada juga pembagian yang bersisa. Maka kita bisa simpulkan dengan seperti ini. Kalau 2 dibagi 2 itu adalah 1 sisa 0 atau tidak bersisa. Kemudian kalau 3 dibagi 2 itu adalah 1 sisa 1. Ingat ya, 1 sisa 1, bukan 1,5. Baik sobat, kita langsung ke contoh soal matematikanya. Dan perlu diketahui bahwa membagi itu konsepnya adalah satu angka dengan satu angka. Contoh 48 dibagi 2. Langsung kita bagi. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian angka selanjutnya 8 dibagi 2 hasilnya 4. Jadi 48 dibagi 2 sama dengan 24. Jadi membagi itu ya seperti ini sobat ya. Angka per angka, satu per satu. Jadi angka pada bilangan yang dibagi itu bisa langsung dibagi pada angka pembaginya. Ya. Contoh lagi, 8, 2, 4, 6 dibagi 2. 8 dibagi 2, 4. Kemudian angka selanjutnya 2 dibagi 2, 1. Kemudian 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Nah, ini adalah contoh dari pembagian yang tidak bersisa. Nah, sekarang kita ke contoh yang pembagian bersisa. 784 dibagi 2. Langsung kita bagi, 7 dibagi 2 dapat berapa? 3. Sisanya berapa? 1. Nah, 1 ini kemudian menarik angka belakangnya, angka 8. Jadi 18. Ingat ya, kita tarik angka belakangnya, digabungkan jadi 18. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Habis. Ya, tidak bersisa. Kemudian 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 392. Kemudian 5794 dibagi 2. Oke, kita kerjakan. 5 dibagi 2 adalah 2, sisanya 1. Ya, kemudian narik angka belakangnya 17 ya dibagi 2 8. Sisanya 1 lagi. Ya, kemudian jadi 19 dibagi 2 9. Kemudian sisa 1, 14 dibagi 2 sama dengan 7. Bagaimana? Mudah kan? Mudah sekali. Membagi itu ya seperti ini sobat ya. Jadi ingat-ingat saja pojok kanan atas itu. 2 dibagi 2 adalah 1 sisa 0 dan 3 dibagi 2 1 sisa 1. Ya. Oke, baik. Kita lanjut ke soal berikutnya. 1686 dibagi 3. Nah, mungkin sobat masih ingat tadi saya sempat mengatakan bahwa membagi itu adalah satu angka dibagi satu angka, begitu ya. Nah, kalau ada kasus seperti ini, angka pembaginya itu lebih besar daripada angka yang dibagi bagaimana? Nah, caranya adalah jika itu tidak bisa dibagi, maka dikasih 0. Contoh misalkan di sini ya, 1 dibagi 3 tidak bisa ya, maka sebenarnya dikasih 0. Maka lalu narik angka belakangnya, 16 dibagi 3, 5, sisanya 1. Kemudian 18 dibagi 3, 6, habis 6 dibagi 3, 2. Ya, tadi sebenarnya kan ada angka 0 di depan. Karena 0 di depan tidak ada nilainya, maka dihilangkan seperti itu. Oke, contoh berikutnya. 36795 dibagi 5. 3 dibagi 5 tidak bisa ya, maka dikasih 0. Kemudian narik angka belakangnya, 36 dibagi 5 dapat 7, sisanya 1. 17
Ya, 17 dibagi 5 dapat 3. Sisanya 2. Kemudian 29 dibagi 5 dapat 5, sisanya 4. 45 dibagi 5, kecepatan ya saya ya. 45 dibagi 5 dapatnya 9. Maka hasilnya adalah 7.359. Ya, mudah sekali ya sobat ya. Membagi itu intinya seperti itu. Ya. Pahami konsepnya atau ini pojok kanan atas ini ya. Kalau 2 dibagi 2 itu 1 sisa 0, 3 dibagi 2 1 sisa 1. Ya, pembagian sisa pahami itu. Maka ketika sobat sudah bisa memahami itu, angka berapapun saya bisa jamin sobat akan dengan mudah untuk bisa mengerjakannya. Ya, bahkan bisa lebih panjang lagi. Silakan bikin soal sendiri. Contoh 7, 5, 6, 3, 7, 8, 5, 4 dibagi 9. 75 dibagi 9 dapat 8. Sisanya 3. 36 dibagi 9 4, habis ya. Wah, di sini ini yang menarik. Kemudian 3 dibagi 9 bisa enggak? Kalau enggak bisa berarti dikasih 0. Nah, kalau ini berhubung ini di tengah, maka 0 harus ditulis. Ya, karena ada nilainya. Oke, setelah dikasih 0 jadi 37. 37 dibagi 9 4, sisanya 1. Oke, kemudian 18 dibagi 9 2, habis. Lalu 5 dibagi 9 tidak bisa dikasih 0. Kemudian 54 dibagi 9 dapatnya 6. Bagaimana sobat? Jadi lebih mudah kan? Ya, membagi itu memang mudah sekali. Nah, kemudian mungkin ada sobat yang bertanya, itu kalau pembaginya cuma 1 angka, bagaimana kalau 2 angka? Bagaimana kalau 3 angka? Sobat matematika semuanya, untuk pembagi 2 angka maupun 3 angka akan saya bahas di video materi berikutnya. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video materi berikutnya. Terima kasih.